Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tahapan kemarin setelah kita selesai mengambil data dari Twitter. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pre-processing data Twitter. Jadi kami langsung skip ke langkah setelah kami mendapatkan datanya. Jadi model datanya adalah seperti ini pada awalnya, yaitu kita mengambil data dengan keyword mata najwa. Jadi ini adalah kumpulan tweet sebanyak 108 Twitter di mana yang memuat keyword mata najwa. Di sini kita bisa lihat ada kolom-kolom create ad, ID, STR, full text dan lain-lain. Nah, nantinya data ini akan kita pre-processing sehingga terlihat menjadi lebih rapi. Pre-processing pertama kita akan membuang kolom yang tidak dibutuhkan seperti yang dilihat di sini. Ada kolom create ad, ID, STR, quote count, reply count, retweet count yang tidak diperlukan, maka dari itu kita akan membuangnya satu persatu gitu. Kolom ini dimulai dari indeks ke 0, jadi kita akan membuang kolom 0, create ad itu 0, lalu ada ID, STR kolom 1, kolom ketiga quote count sampai kolom 3 sampai 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga ini bisa diambil, bisa dibuang, sehingga hanya akan menyisakan nanti username dan full text serta nomor gitu. Nah, setelah kita run, ini ada yang ini kita lihat dulu. Kita coba tampilkan. Tampilannya nanti akan seperti ini. Hanya ada full text dan username, dimana full text ini memuat isi tweet dari username yang ada di tabel setelahnya gitu. Nah, lalu kita akan membuat preprocessing yang kedua, itu membuat kolom full text menjadi lowercase semua, karena untuk dapat mengidentifikasi lebih gampang lagi kita menggunakan lowercase. Di sini kita akan menggunakan case folding text, di mana fungsi ini nanti akan menerima parameter teks, dan teks ini nanti akan dibuatkan kolom baru lagi yang berisi teks-teks yang telah di case fold atau teks-teks yang telah dibuatkan huruf biasa tanpa kapital seperti itu. Nah, ketika kita run kode ini, dia akan menjadi seperti ini. Case folded text ini diambil dari sini. Nah, jika kita ingin mengganti ini dengan misal kata tidak kapital misalnya, maka kolom yang akan muncul adalah kolom kata tidak kapital seperti itu. Nah, kita ulang lagi karena ini setelah tersimpan datanya. Kita ubah ini kembali menjadi case folded full text ya. Setelah seperti ini, itu model datanya telah menjadi huruf kecil semua. Nah, huruf kecil semua ini nanti akan di pre-processing lagi. Nah, proses pre-processing yang kita lakukan itu ada regular expression, tokenize, dan distribusi frekuensi dari kata-kata itu. Nah, untuk pre-processing selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amar. Kita lanjut ke tahap pre-processing yang ketiga, yaitu di sini kita membersihkan teks yang tidak diperlukan dengan menggunakan regular expression atau regex. Nah, untuk melakukan pre-processing yang ketiga, yang pertama kita harus mengimport library terlebih dahulu agar bisa menggunakan regular expression tersebut. Di sini juga kita mengimport library string. Nah, kemudian setelah kita mengimport library-nya yang dibutuhkan, kita perlu mendefinisikan function yang dibutuhkan, yaitu dengan variabel cleaning text dengan parameternya adalah text. Nah, di sini kita akan menghapus semua karakter-karakter yang tidak dibutuhkan dalam teks yang kita ambil. Nah, yang pertama di sini ada teks resup dengan ini parameternya itu add, atau di sini untuk menghapus mention yang diikuti dengan alfabet
berupa huruf atau nomor ya. Nah di situ kita akan menghapus mentionnya yang ada di teks tersebut. Nah kemudian kita juga menghapus hashtag. Ini juga menggunakan resub juga. Jadi fungsi dari resub itu sendiri untuk mereplace ini hashtag yang diikuti dengan alfabet, kemudian direplace dengan karakter kosong seperti ini. Begitu juga yang mention tadi ini, kita replace dengan karakter kosong ini yang berada di teks tersebut. Nah kemudian kita remove RT atau retweet yang diikuti dengan spasi dengan resub juga. Kemudian kita juga menghapus link yang ada tulisan HTTPS. Kemudian kita juga meremove number juga, nomor. Kemudian kita juga meremove semua karakter yang bukan alfabet. Jadi selain alfabet itu kita hapus, yang berupa huruf-huruf itu kita hapus, kita replace dengan karakter kosong seperti ini. Nah setelah kita menggunakan library-nya yang dengan menggunakan sub, kita lanjut, kita mereplace baris baru dengan spasi. Jadi kalau misal di teksnya itu ada baris baru, nah kita ubah menjadi spasi. Jadi teks yang ada beberapa baris itu kita jadikan satu baris. Nah kemudian kita lanjut ke remove atau menghapus semua tanda baca yang ada di situ. Jadi yang kedetek nanti cuman berupa teks-teksnya aja. Nah terus yang terakhir kita remove semua karakter spasi yang berada di ujung teks, yaitu yang berada di kiri dan kanan di awal teks dan kanan teks kalau misalkan ada karakter spasi. Nah itu kita juga hapus. Nah setelah mendefinisikan fungsinya, kita membuat data frame baru yang bernama cleaning. Kita membuat kolom baru yang dimana cleaning itu berisikan penerapan function cleaning text itu yang diambil dari kolom case folded full text yang sudah dilakukan pada preprocessing yang kedua tadi. Nah jadi setelah di case folded, kita lakukan cleaning, kita ambil datanya dari case folded tadi. Kita coba run. Nah setelah berhasil di run, maka akan muncul kolom baru yang bernama cleaning, yang dimana di sini sudah dibersihkan datanya yang berdasarkan function cleaning text tadi menggunakan regular expression sub, dimana semua mention yang berada di case folder tadi di sini ada 3 mention. Nah di sini udah hilang. Kemudian di sini juga ada tanda baca tanda kurung buka. Nah di sini juga udah hilang, dan begitu juga seterusnya. Oke. Setelah itu kita lanjut ke pre-processing yang keempat, yaitu tokenisasi data untuk memisahkan kalimat menjadi kata per kata. Sebelum kita melakukan tokenisasi, yang perlu kita lakukan adalah mengimport library NLTK-nya terlebih dahulu, kemudian kita download PUNKT-nya. Nah, setelah berhasil, kita masuk ke proses tokenisasinya. Nah, di sini kita mengimport function word tokenize dari library NLTK-nya tadi yang sudah kita deklarasikan. Nah, kemudian kita definisikan function baru yang bernama tokenizing text dengan argumennya adalah text untuk mentokenisasikan teks yang kita butuhkan. Nah, di sini function word tokenize tadi kita simpan ke dalam variabel text. Nah, setelah kita mendefinisikan fungsinya,
kita membuat kolom baru yang bernama tokenizing, yang data tokenizing tersebut diambil dari penerapan function tokenizing text yang diterapkan pada data yang berada di kolom cleaning yang sudah kita lakukan cleaning data tadi. Nah, semua data yang ada di kolom cleaning tadi kita lakukan tokenize. Nah, kemudian ketika kita run, nah maka akan muncul 10 baris data teratas. Ya, ini df.head itu kita mengambil data paling atas, 10 data teratas. Nah, di sini muncul kolom baru yang bernama tokenizing, yang dimana di sini sudah dipisahkan per katanya berdasarkan data yang berada di kolom cleaning tadi. Nah, di sini ada kata dia Garmaco salah satu idolaku juga, dan seterusnya, itu berasal dari kalimat yang berada di sini. Nah, begitu juga seterusnya sampai selesai. Oke, kemudian kita lanjut ke pre-processing 5, yaitu mencari kata yang paling sering muncul, dan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya lagi, Mas Lisik. Oke. Setelah proses pre-processing cleaning data melalui menggunakan regular expression dan tokenisasi untuk memisahkan kalimat menjadi kata per kata dengan menggunakan library NLTK, selanjutnya kita ingin mencari kata apa yang paling sering muncul dalam dataset ini gitu. Dalam data Twitter Mata Najwa, kira-kira kata apa yang paling sering muncul. Nah, di sini kita masih tetap menggunakan library NLTK, tetapi kita akan mengimport yang namanya fragdis. Nah, ini itu untuk mencari kata yang paling sering muncul gitu. Di sini prosesnya namanya adalah menggunakan distribusi frekuensi. Jadi nanti kita akan melihat kira-kira data apa aja yang paling sering muncul gitu. Nah, jadi pertama di sini kita akan menyimpan kata-kata yang berada dari kolom cleaning. Kolom cleaning ini, semua kata dalam datasetnya akan disimpan menjadi satu kalimat. Jadi nanti akan disimpan menjadi kalimat. Jadi di sini ketika kita coba untuk print kalimatnya, misalnya sini. Nah, mungkin agak lama karena ini dia akan muncul seperti ini. Jadi dia akan muncul dalam variabel string. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan tokenisasi terlebih dahulu, karena ini adalah modelnya adalah string banyak, jadi kita tetap mentokenisasinya dengan cara tokens NLTK tokenize word seperti yang ada di atas. Lalu kita akan melihat kemunculan itu dengan menggunakan perintah NLTK fragdis token, di mana ini akan melihat isi dari token itu. Kita akan melihat distribusi frekuensinya seperti apa. Nah, lalu untuk menampilkannya kita menggunakan sintaks ini, kemunculan titik most common gitu. Namanya most common, ini adalah bawaan dari NLTK hostnya fragdis, dimana ketika kita tidak mengisi nilai dalam tanda kurung ini, dan ketika di run dia akan muncul banyak sekali kata-kata di sini, akan sangat banyak sekali kata. Maka dari itu ketika kita misal ingin melihat 10 kata teratas yang paling sering muncul, jadi kita tinggal mengetikkan 10 saja. Nah, ketika di run dia akan muncul 10. Tentu saja Mata dan Najwa adalah keyword yang paling banyak disebutkan, karena data crawling kita berdasarkan data keyword Mata Najwa gitu. Seperti itu. Jika kita ingin melihat 20 teks yang paling banyak muncul, 20 teks yang paling banyak diketikkan, ini ada beberapa teks. Nah, mungkin seperti itu saja untuk pre-processingnya. Untuk lebih jelas lagi, sebenarnya kita punya banyak sekali opsi untuk pre-processing, seperti mengabaikan kalimat-kalimat yang di dan kalimat-kalimat sambung dan sebagainya, untuk lebih mengidentifikasi kata-katanya lagi. Tetapi dalam video kali ini kita hanya akan menggunakan fact distribution untuk melihat kata yang paling sering muncul itu apa aja.
Mungkin dari kami cukup sekian dari penjelasannya. Analisis yang dapat kita ambil dari sini akan dituliskan dalam PDF nantinya. Dari saya dan Muhammad Amar cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.